Lisa, bagian 13, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Saga kemudian membantu Lisa mengobati lukanya. Entah bagaimana cara Nadia memperlakukan kakaknya, hingga bibir Lisa pun terluka hingga mengeluarkan darah. Dengan sabar dan telaten, Saga membersihkan luka yang sudah pasti akan terasa sakit itu. Sesekali Lisa meringis menahan perih saat Saga membersihkan luka di bibir Lisa dengan kapas dan air hangat. Melihat gadis di hadapannya itu kesakitan, membuat Saga merasa tidak tega. "Pasti sakit ya?" tanya Saga. "Kalau aku jawab iya, kamu pasti akan bilang kamu manja," ujar Lisa sembari melirik ke arah Saga. "Tapi kalau aku jawab tidak, sama saja aku bohong," sambung Lisa lagi. Saga terhenyak mendengar jawaban Lisa. Tiba-tiba ingatannya kembali ke masa sekolah dulu. Saat itu pelajaran olahraga. Lisa, Saga, dan murid-murid lainnya harus berlari mengitari halaman sekolah sebanyak 10 kali putaran. Semua terlihat baik-baik saja hingga akhirnya Lisa terjatuh. Akibat salah satu kakinya tersandung batu dan tersungkur dengan telaknya. Saga yang berlari di samping Lisa pun terkejut melihat Lisa terjatuh di hadapannya. Tapi alih-alih menolong, Saga justru meminta Lisa segera untuk bangun, tidak peduli meski Lisa kesakitan saat itu. "Ayo bangun, masa iya cuma luka sekecil itu saja, kamu tidak bisa berdiri? Jangan manja," katanya saat itu. Dan ternyata kata-kata itu masih Lisa ingat hingga saat ini. Tiba-tiba Saga merasa bersalah. Kata-katanya dulu yang ia maksud untuk memotivasi Lisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh justru menjadi beban bagi Lisa. Ia merasa harus selalu kuat di hadapan orang lain. Dan Saga melihat sendiri betapa Lisa berusaha untuk kuat dan tegar di hadapannya, meski harus menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Menyadari hal itu, Saga merasa menyesal dan mencoba untuk memberi pengertian kepada Lisa. "Sa, kamu tidak harus terlihat kuat di hadapan orang lain. Ada saatnya kita merasa terpuruk dan membutuhkan orang lain," ucap Saga. "It's okay ketika kita harus mengeluh. Itu normal, Sa," sambungnya lagi. "Kalau memang sakit, ya katakan saja sakit." Lisa hanya tersenyum. Ya, ini sakit. Tapi it's okay," katanya kemudian. "Maafkan kata-kataku dulu ya. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu merasa kecil hati," kata Saga lagi. "Tidak, Ga, kamu benar. Aku tahu kamu hanya ingin melakukan yang terbaik untukku saat itu. Kamu selalu memotivasiku dalam segala hal. Meski terkadang menyebalkan bagiku, tapi aku suka. Dan kamu tahu, di saat-saat seperti ini, apa yang telah kamu ajarkan kepada aku selama ini ternyata sangat membantuku mengatasi setiap kesulitan yang ada di hadapanku." Saga tersenyum. "Dan sekarang, lihatlah, kamu telah menjadi Lisa yang kuat, Lisa yang mampu melewati apapun rintangan di hadapan dengan gagah berani," ujar Saga. "Dan kamu bisa menjadi kuat dan hebat, itu karena diri kamu sendiri, Sa, bukan dari aku atau siapapun." Lisa tertawa lirih. Gadis itu dapat melihat perubahan besar pada diri Saga. Bukan hanya fisik maupun penampilan. Saga terlihat jauh lebih dewasa dalam bersikap dan bertutur kata. Dan itu membuat Lisa terkesan. Saga dulu yang badung, galak dan menyebalkan telah menjelma menjadi sosok yang lembut dan perhatian. "Hei, kamu tahu, Sa?" "Apa?" "Kamu terlihat jauh lebih cantik kalau tersenyum." Lisa tertawa lirih. "Gombal kamu." "Gombal? Aku serius. Bahkan semesta alam pun pasti akan mengakuinya, bahwa senyummu itu akan membuat siapa saja yang melihatnya pasti akan merasa terpesona." "Ah, sudahlah. Sejak kapan kamu menjadi raja gombal seperti ini?" Sejak aku melihat senyum Lisa Paramita Manoban."
Lagi-lagi Lisa dibuat tertawa senang melihat tingkah Saga yang lucu. Ah, Lisa, setelah sekian lama kita tidak bertemu, aku masih saja seperti bermimpi melihatmu ada di hadapanku saat ini. Ucap Saga sembari menatap lekat-lekat wajah Lisa. Membuat gadis itu menjadi malu dan salah tingkah. Kemana saja kamu selama ini? Tanyanya kemudian. Saga tersenyum. Aku di sini, Sa. Aku tidak akan kemana-mana lagi. Jadi kamu harus ingat itu. Lisa tertawa. Gadis itu merasa senang sahabat lamanya yang hilang kini telah kembali. Dan tentu saja Saga akan menemaninya melewati hari-hari bersama seperti saat mereka sekolah dulu. Ya sudahlah, sebaiknya kamu istirahat dulu ya. Aku akan menjagamu di sini, kata Saga. Lisa hanya menganggukkan kepala. Terima kasih ya, Ga. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Tanya Saga. Terima kasih sudah ada di sini untukku. Entahlah, andai saja kamu tidak datang. Sudah, jangan diingat kejadian itu ya, potong Saga. Nadia sudah pergi dari sini, dan aku tidak akan membiarkan gadis itu menyakitimu lagi, oke? Jadi kamu jangan khawatir. Lisa tersenyum. Beristirahatlah, aku akan menunggu Naya pulang. Tidak lama kemudian Lisa pun tertidur di atas sofa. Saga masih setia menemani Lisa yang tertidur pulas. Meski dalam keadaan terlelap sekalipun, ia masih terlihat cantik. Membuat Saga tidak bosan-bosannya menikmati kecantikan gadis di hadapannya itu. Saga tidak menyangka Lisa akan menjelma menjadi seorang gadis yang sangat cantik, jauh dari apa yang ia bayangkan selama ini. Saga melihat dada Lisa naik turun secara teratur, menandakan Lisa benar-benar tertidur pulas. Saga kemudian menyelimuti tubuh Lisa yang setengah meringkuk di atas sofa. Dan untuk yang kesekian kali, Saga tertegun melihat kecantikan Lisa yang alami itu terlihat begitu tenang. Namun begitu, pria tampan itu tidak dapat menguasai perasaannya. Ia terlihat sedih melihat keadaan gadis yang selama ini ia cari itu. Waktu telah merubah segalanya. Entah sudah berapa lama Lisa hidup dalam keadaan seperti ini. Lisa dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus menghadapi nasib Nadia yang terus-menerus membuatnya sulit untuk bernafas. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah bagi Lisa untuk menjalaninya. Tanggung jawabnya sebagai anak tetua terhadap adik-adiknya semakin besar. Ia tidak hanya harus bekerja membanting tulang demi mencukupi kebutuhan Nadia dan Naya. Lisa juga harus menjaga dan merawat kedua adiknya yang sedang beranjak dewasa itu. Tak jarang Lisa harus mengesampingkan kepentingan pribadinya, kehidupan asmaranya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sudah tidak terpikirkan olehnya lagi. Saga tercenung membayangkan betapa Lisa telah melalui kehidupan yang berat ini seorang diri, menanggung beban yang mungkin tidak terbayang olehnya. Saga meraih tangan Lisa yang halus, seolah-olah ingin memberi kekuatan kepada Lisa. Saga menggenggam tangan Lisa dengan lembut. Hal yang dulu sering ia lakukan kepada Lisa. Setiap kali gadis itu merasa sedih dan gelisah. Dan Lisa sangat menyukainya. Karena itu membuatnya merasa tenang dan nyaman. Kejadian yang baru saja menimpanya sudah pasti akan membuat gadis itu merasa sedih dan down. Tak lama kemudian, Saga melihat seorang gadis belia memasuki rumah dengan wajah tegang. Gadis itu terlihat terkejut melihat Saga duduk di samping kakaknya yang tertidur pulas di atas sofa. Bersambung.